air bah saking banyaknya. Tapi ibu-ibu ini yang nolong baru kerinting itu selamat karena bisa naik lesung itu. Akhirnya sekarang dikenal dengan namanya rawa pening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wiradri Misteri, masih seberang-seberangan ya di area Semarang nih. Kebetulan cuman 4 kilo masih dari Benteng Pendem ya. 3 kilo. 3 kilo. Jadi sekalian aja lah mampir. Kita ada di salah satu kawasan wisata juga ya Mas, Kampung Rawa namanya. Dan di belakang kita ini Rawa Pening ya. Rawa pening. Rawa Pening. Jadi lebih ke apa ya, kawasan wisata yang menghadap ke 3 gunung Mas ya, gunung. Merbabu, Merbabu dan Ungaran. Dia di cekungan ke 3 gunung itu. Cekungan ya. Oke, berarti di ketinggiannya lumayan ini ya. Ketinggiannya di 1 hour later. 459 mdpl. Ya rendah sih, cuman langsung aja Mas, ada cerita apa nih Mas di Rawa Pening nih Mas? Kalau sejarahnya segala macam udah banyak yang bikin konten lah. Ketika si baru kelinting itu menancapkan lidi di tanah, sayembara ya. Sayembara, nggak ada yang bisa, satu desa tuh nggak ada bisa ngangkat kecuali dia sendiri. Tapi sebelum dia angkat itu dia pesan ke orang yang nolong dia bahwa ntar kalau misalnya ada kentongan, lu coba buru-buru naik Kentongan ding, misalnya buru-buru ya naik sampan gitu, kalau nggak naik lesung gitu. Nah bener pas baru kerinting angkat itu lidi kan keluar air terus, ternyata jadi air bah saking banyaknya. Tapi ibu-ibu ini yang nolong baru kerinting itu selamat karena bisa naik lesung itu. Akhirnya sekarang dikenal dengan namanya rawa pening. Entah itu antara 3 gunung atau cerita baru kelinting ya, mitos yang berkembang demikian. Tapi kalau dari penglihatan Mas Pras sendiri nih, apa sih Mas di sini tuh? Kalau konsep ini ya, saya lihat sih kalau ikan air tawar banyak Mas, liar itu. Udah gitu kan dibilang itu kan ada naga ya. Naga ada juga. Ada naga. Tapi mitologi tapi biasanya kan kalau naga-naga mitologi kan warnanya hijau, kuning gitu ya. Kalau ini warnanya emas Mas. Warnanya emas. Warna emas. Posisinya di mana Mas? Saat ini kadang sih dia di air, kadang di gunung ya. Di dalam air? Iya, dalam air, kadang di gunung. Itu. Naga Mas? Naga. Jaga apa dia Mas? Jaga apa? Kudu didalamin lagi. Yang jelas dia ada di sini. Terus yang dari tadi saya bingung tuh, nanya-nanya, ini kan rawa ya, kenapa ada kapal layar gitu loh di tengah-tengah rawa itu? Kapal layar? Nggak kelihatan sih secara gaib. Gede Mas? Gede, tua, kayak kapalnya Jack Sparrow. Di sebelah mana Mas? Ini tengah-tengah ini, sorry. Nah ini. Oh, tengah-tengah situ ya? Iya. Aneh juga ya? Aneh kan? Harusnya di laut ya? Harusnya di laut, kenapa di rawa? Yang bawa siapaan gitu? Jadi Mas Pras nih ngeliat ada kapal gede lah, kapal dari pertama masuk tadi gerbang udah lihat, kapal kok bisa masuk ya dari. Padahal saya tahu ini kan rawa ya. Iya. Jadi ada naga yang bisa di air dan di gunung. Ada perahu layar Mas ya? Perahu layar. Perahu layarnya cukup besar ya. Dan tua, dari kayu. Oke, yang jelas misteri yang ada sekarang ini seperti itu Mas ya? Seperti itu. Jadi kita juga nggak ada niatan ke Rawa Pening, ternyata sambil lewat udah mampir lah. Tapi bukan di Rawa Peningnya ini Mas, kayak di kawasan wisata namanya Kampung Rawa lah. Jadi bukan Rawa Peningnya sih. Ya, tapi view belakangnya Rawa Pening Belakangnya gitu. Oke.
Ada lagi mas yang bisa dikulik? Sekalian kita ke arah Lawang Sewu nih. Kita coba surfing, bentar. Oh ya, nah saya sih percaya akan cerita mitologi masyarakat tersebut yang ditusukin ke dalam dan dia menyemburkan air ya. Itu saya percaya, daripada secara geografis dia perkumpulan dari cekungan 3 gunung. Karena saya lihat itu ada satu lubang itu besar, lumayan besar, dan itu lebih dalam dari semuanya. Menurut saya itu bekas dari yang cerita zaman dulunya gitu. Oh, intinya memang ada sumber gitu. Di mana lokasinya mas? Tengah-tengah sebelah sini. Oh, sama di tengah-tengah? Iya, nah ini kan perahu sini, tengah-tengah situ tuh. Mungkin menyambung kemana gitu mas lubang itu kalau ditelusurin? Ada sumber tertentu tapi kedalaman berapa kilo ke bawah ya. Sumber aja begitu bur gitu loh. Walaupun misalnya itu ditutup kayak Lapindo gitu nggak akan ketutup sih. Karena kuat semburannya. Kuat semburannya. Kayak tadi kan yang di mana tuh? Gunung Songo. Itu dari dalam tanah kan suas saya kira pakai mesin. Ternyata itu alami. Luar biasa. Oke. Masya Allah. Jadi maha besar Allah ya atas segala ciptaannya. Intinya ini salah satu tempat yang ada cerita sejarahnya juga ya. Kita nggak tahu ya bener apa enggaknya mas ya, tapi sampai lebih percaya bahwa itu ada kisah sejarahnya dulu lah gitu, bahwa ini terbentuk karena adanya sumber air yang mengalir deras mas ya. Sama yang penglihatan mas Pras perahu layar nih, mungkin teman-teman ada yang bisa jawab gitu. Kudu saya dalamin lagi. Karena memang nampak mas ya kalau mas Pras clear banget. Gitu. Apa di mata saya ada perahu layar nyangkut kan? Apa di sini? Per detail ya. Kerajaan kah? Kita coba paksa. Tetap nggak, logika saya sih dalam gini. Ada seorang raja, dia memerintahkan armada lautnya latihan, tapi kenapa di rawa gitu loh, kenapa nggak langsung di laut gitu? Apa bikin model-model perahunya dulu biar tes nggak tenggelam atau gimana sih, nggak tahu deh. Tapi ada unsur-unsur kekerajaan yang rajanya suruh bikin perahu dan dicemplungin di sini gitu loh. Dan ini dulu juga bukan lautan gitu? Bukan lautan. Oke. Gitu. Mungkin dipercayakan jadi lautan mas? Atau mungkin kisahnya Nabi Nuh ada di sini gitu? Nggak tahu. Tapi yang jelas gini, air yang muncul itu hitam mas. Tapi pas hitam pekat, tapi pas keluar ya masih normal-normal aja sih. Gitu. Oke. Makhluk hanya mitologinya naga aja mas ya? Makhluk. Ya ada ular juga yang ngambang di air ada, tapi nggak terlalu yang gimana deh. Nggak powerful ya? Intinya naga warna emas ini ya? Naga warna emas. Nggak tahu dijaga apa mas? Ya kalau dibilang itu baru kelintingnya mungkin aja itu baru kelintingnya. Nah, kan kalau dari cerita awalnya dari pusaka yang diletakkan oleh ibunya baru kelinting di pangkuannya, ternyata ibunya hamil. Gitu. Dari pusaka itu. Dari cerita yang beredar gitu ya. Bisa dikoreksi nggak tuh mas? Real atau enggaknya? Saya sih bilang itu bener ya. Bener ya? Insya Allah bener. Udah gitu, saya yakin itu baru kelintingnya. Gitu. Untuk naga itu. Oke, berarti ibunya ini ibunya baru kelinting ini manusia yang punya sosok anak naga gitu ya, dari pusaka. Oke, berarti ya mungkin cerita sambil mampirnya cukup sekian ya teman-teman. Jadi biar yang misteri jadi misteri, yang jelas penglihatan Mas Pras itu sebagai apa, kalau kita bilang sebagai referensi lah di Wirawiri Misteri ini. Jadi ya kalau ada yang bisa menambahkan atau gimana, mungkin di kolom komentar teman-teman bisa bantu gitu, karena kita ngelihat datang tanpa rencana apa adanya, paling hanya sekedar baca sedikit mas ya, ini ceritanya gimana, kita pastiin keadaannya di asli sekarang ya, aslinya gitu. Balik lagi urusan benar atau tidaknya kembali ke masing-masing ya. Oke, sekian dari Rawa Pening Wirawiri Misteri kali ini. Jika ada hilapan mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.